Ibu melakukan coaching, kita bincang-bincang dulu ya Bu ya. Iya, silakan Bu. Ada beberapa hal yang ingin saya amati dan saya teliti saat nanti proses coaching Ibu. Nah, apakah proses coaching tersebut sudah percakapannya sudah sesuai dengan alur kita? Kemudian apakah si coacher nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coach. Nah, kemudian jangan lupa saat coaching berlangsung ada prinsip coaching yang harus diterapkan. Yang pertama itu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian ada memaksimalkan potensi. Nah, pada coaching kali ini kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Yang saya ingin kembangkan pada proses coaching ini yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bu. Nah, pertanyaan kedua ya Bu ya. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama mendengarkan secara aktif dan yang kedua untuk bagaimana menyampaikan atau membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Nah, pertanyaan yang ketiga ya Bu ya, ini pertanyaan yang terakhir. Nah, indikator apa yang ingin Ibu capai saat proses coaching nanti? Yang ingin saya capai untuk coach saya, di mana coach saya itu bisa menemukan cara dan langkah untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Oke, baik Bu. Nah, demikian dulu ya Bu ya observasi kita pada kali ini. Semoga proses coaching Ibu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih Bu. Oke. Selamat siang Bu Masni. Selamat siang Bu Julia. Kabar? Baik Bu. Sehat? Sehat Bu. Gimana nih? Kemarin Ibu menghubungi saya untuk bisa bertemu. Iya Bu. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Apa nih? Silakan sampaikan Bu Masni. Boleh kan Bu? Ya silakan dong. Boleh dong. Begini Bu. Saya ada masalah sedikit Bu. Bisa nggak cerita Bu ya? Masalah? Kalau masalah itu pasti ada ya. Silakan Bu ceritakan Iya. apa yang Ibu hadapi. Ini masalah di sekolah Bu. Masalah yang saya hadapi di sekolah yaitu ada anak yang bernama Joshua. Dia kelas 4 SD. Kebetulan saya mengajar dalam studi agama. Terus teman-temannya banyak yang mengeluh kalau dia hadir, dia seperti beban bagi anak-anak kalau dia datang begitu Bu. Jadi saya ambil dari cerita Ibu. Jadi si Joshua ini adalah seorang anak yang punya masalah di mana dia tidak bisa masuk ke dalam kelompoknya ya, artinya dengan teman-temannya dia kurang bisa nyambung dan mungkin dari sikap Joshua yang mana yang bisa Ibu simpulkan sehingga Joshua tidak disukai oleh teman-temannya. Nah, baik Bu, begini sikap yang tidak disukai. Pertama-tama tapi saya akan memberikan kepada Ibu pelajaran yang sudah saya berikan di sekolah. Ketika materi sudah saya bagikan dan anak-anak saya berikan naskah kertas dan mereka akan mempelajari naskah tersebut, lalu si Joshua mulai bertingkah Bu. Dia akan menarik-narik kertas temannya ini tadi. Jadi temannya nggak senang dong Bu kalau dia diganggu, padahal dia sudah asik membaca kan Bu kan. Terus temannya tadi mengadu, Bu, saya diganggu Joshua. Lalu saya tegur, Joshua jangan seperti itu. Duduk dia sebentar 5 menit aman. Terus itu dia mengulang lagi, dia ambil pulpen, dia coret-coret tuh buku kawannya tadi. Ya marahlah temannya mengamuk. Jadi daripada mereka berantem, jadi saya pindahkan Joshua tadi ke depan supaya tidak terjadi pertengkaran di antara mereka. Jadi setelah duduk di depan jadi damai Bu begitu. Cuman takutnya ya dia melakukan hal yang sama lagi begitu kalau setelah selesai pembelajaran gitu Bu. Jadi saya tangkap dari cerita Ibu, jadi sudah ada yang sudah Ibu lakukan, yaitu menempatkan Joshua ke depan. Sudah ada perubahan, tapi tidak terus menerus ya, jadi dia bisa bertingkah kembali. Iya. Jadi menurut Ibu, langkah apa yang harus Ibu ambil untuk Joshua ini agar bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan tidak mengganggu temannya? Baik Bu, langkah yang saya pikir-pikirkan ya Bu ya.
Begini, saya akan berkolaborasi bersama wali kelasnya. Kebetulan kan saya bidang studi, jadi kan lebih banyak wali kelasnya di dalam. Jadi begitu Bu, saya kolaborasi sama wali kelas. Cocoknya metode apa sih pembelajaran buat si Joshua tadi? Terus strategi yang bagaimana? Apakah ada kebutuhan dia yang belum terpenuhi? Jadi dengan kami berkolaborasi sama wali kelasnya tadi, kami akan mungkin dapat menemukan solusi untuk bisa menangani si Joshua tadi. Terus kami akan berkonsultasi bersama orang tuanya, kami panggil ke sekolah supaya bisa sama-sama menyelesaikan masalah anaknya tersebut begitu. Jadi harapan Ibu ke depan bagaimana? Apa yang Ibu pikirkan? Harapan saya semoga si Joshua tadi bisa berubah, dapat menjadi anak yang lebih baik, dan teman-temannya dapat menerima dia Bu. Bagaimana sekarang perasaan Ibu, sudah lega? Sudah lega Bu. Kapan kira-kira Ibu lakukan? Oh baik Bu, ini akan saya lakukan secepatnya Bu, supaya anak-anak nanti mereka jadi lebih semangat lagi belajarnya, supaya tidak terjadi seperti tadi gangguan masalah si Joshua ini tadi. Jadi dengan cepat selesai masalahnya, maka akan semangatlah anak-anak belajarnya begitu Bu. Kayaknya langkah yang sudah Ibu ambil sudah tepat, menurut saya sudah tepat. Bagaimana Ibu bisa tetap bersemangat mengajar, tetap Ibu bisa melaksanakan tugas dengan baik. Mudah-mudahan dengan kita berbincang ini Ibu bisa menemukan cara yang terbaik untuk Joshua. Ya, baik Bu, makasih ya Bu ya sudah mau mendengarkan curahan hati saya. Semoga rencana ke depan ini dapat saya lakukan dengan baik ya Bu ya. Doakan Ibu ya Bu. Saya doakan Bu ya, mudah-mudahan masalah Joshua ini bisa teratasi dengan baik dan Ibu sehat selalu. Oke Bu. Sampai jumpa lagi ya, saya tunggu perkembangannya ya Bu. Baik Bu. Dan cerita-cerita lagi kita ya Baik Bu ya. Bu, ya Bu. Makasih Bu ya. Oke Bu Cia, selamat ya, tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Masmi dengan baik. Nah kemudian tadi sudah saya lihat proses alur ceritanya sudah berjalan dengan baik. Nah kemudian indikator ketercapaian yang sudah Ibu lakukan tadi apa ya? Saya pada saat melakukan coaching, yang pertama saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan, dan bentuk tanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Kemudian bagaimana coach tadi menjelaskan dan bagaimana dia menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan langkah-langkah yang diambilnya agar tujuannya tadi sudah tercapai. Oke, baik sekali ya Bu ya. Ibu tadi sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya, serta tanggung jawab yang dilimpahkan oleh si coach tersebut supaya bisa melaksanakan prosesnya di dalam menyelesaikan masalahnya tersebut. Oke, nah selanjutnya saya mau ucapkan terima kasih nih Bu, karena Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik. Pastinya perasaan Ibu sangat bahagia karena Ibu tadi sudah melaksanakan dengan baik. Jadi saya juga mengapresiasi keberhasilan Ibu. Terima kasih banyak ya Bu, Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik. Terima kasih Bu atas dukungannya. Saya juga akan berusaha terus belajar bagaimana melatih sebagai coach untuk melaksanakan coaching yang lebih baik ke depan nanti. Oke, Terima Bu. kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang Mas Nis. Siang Ibu Julia. Kabar? Baik Bu. Sehat. Ini kan Ibu, kita berjumpa untuk mendiskusikan rencana Ibu akan melaksanakan coaching dengan teman sejawat Ibu. Jadi di sini saya mengajak Ibu berdiskusi
bagaimana rubrik penilaian pada coaching. Yang pertama kan saya hadir di sini untuk melihat, mengamati dan menilai proses yang akan Ibu jalani dalam proses coaching nanti. Kemudian nanti saya akan bisa melihat apakah proses coaching ini sudah sesuai dengan Alif Tirta. Kemudian juga nanti ada prinsip-prinsip apakah coachingnya ini sudah menjalani prinsip seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coachnya. Nah, jadi yang saya tanyakan sekarang ini Bu, kompetensi apa yang kira-kira yang Ibu ingin kembangkan pada saat proses coaching nanti? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh untuk mendengarkan coaching, dan yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi dari indikator ini yang ingin Ibu capai Kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi mungkin kita sebelum observasi ini kita sudah berdiskusi seperti ini. Mudah-mudahan nanti proses coaching ini berjalan dengan baik dan lancar. Nanti kita ketemu lagi di indikator apa yang kira-kira yang Ibu capai nanti setelah melaksanakan coaching. Baik, indikator yang ingin saya capai nanti kepada coaching saya, yaitu saya ingin melihat dan menggali supaya si coaching ini tadi bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi Bu. Jadi dia sendiri tahu dari dia ada masalahnya, dan dia sendiri juga bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Itulah yang ingin saya lihat Bu. Mudah-mudahan proses coachingnya nanti berjalan dengan baik ya Bu ya. Selamat siang ya Bu ya, sampai jumpa lagi nanti kita di proses setelah Ibu melaksanakan coaching. Baik Bu, terima kasih Bu. Di sini aku. Selamat pagi Bu Masni. Selamat pagi Bu Juni, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, tadi Ibu ada mau menelpon saya. Ibu mau kira-kira ada mau menyampaikan apa sih Bu? Ini loh Bu, ada permasalahan di sekolah kami. Sebenarnya masalahnya nggak besar sih, tapi agak-agak gimana gitu, agak mengganggu di pikiran saya. Ya Bu, kira-kira apa yang masalahnya Bu? Gini, banyak sih di antara teman-teman saya yang pembelajarannya itu masih menggunakan metode ceramah. Nah, padahal sekarang ini kan zaman sudah canggih, sudah pakai teknologi, tapi mereka masih juga menggunakan metode-metode ceramah tersebut, Bu. Kira-kira yang Ibu lakukan di sekolah sudah sesuai dengan yang Ibu inginkan tidak? Kalau saya pribadi, saya sudah melaksanakannya Bu, walaupun mungkin belum 100% seperti yang dilakukan mereka, orang-orang yang di luar sana. Tapi saya dibandingkan teman-teman saya sudah lumayan lebih baik saya sih, kalau menurut saya ya Bu ya. Saya sudah mengambil media dari internet, saya sudah memutarkannya melalui fokus. Jadi anak-anak dengan media yang saya sajikan sudah lumayan lebih enjoy lah dalam pembelajaran dibanding dengan metode ceramah tersebut Bu. Baik sekali yang Ibu lakukan. Jadi apa kira-kira Bu rencana yang akan Ibu selanjutnya supaya bisa pembelajaran itu dapat terrealisasi dengan baik? Rencana saya Bu, pastinya pertama saya akan koordinasi dulu dengan pihak sekolah. Saya akan bercerita dengan pihak sekolah bagaimana ini Pak, teman-teman kita. Kemudian nanti setelah saya bercerita dengan pihak sekolah, saya akan melakukan mentoring pada rekan-rekan guru saya, mengajak mereka untuk mengganti media tersebut bukan lagi dengan ceramah, tapi menggunakan IT yang sekarang lagi berkembang Bu. Iya, baik sekali yang Ibu buat, luar biasa Bu, mantap ya. Iya. Dan kira-kira kapan komitmen ini akan dilakukan Bu? Oke Bu, terima kasih. Nah, komitmen ini akan saya laksanakan pastinya hari ini. Saya akan menemui kepala sekolah. Nanti kalau sudah ada izin dari kepala sekolah, saya akan langsung membuat jadwal untuk teman-teman saya mentor untuk kegiatan pembelajaran berbasis IT tersebut. Oke, mantap Bu. Dan kira-kira ada nggak teman Ibu yang membantu Ibu atau Ibu sendiri begitu? Gini Bu, di sekolah kan ada banyak. Kemudian ada teman-teman yang adik-adik yang masih muda itu, mereka juga di bidang IT termasuk ahli. Nah, jadi nanti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat yang memiliki pengetahuan di IT tersebut.
Oke, mantap Bu, luar biasa yang dilakukan. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya ini bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Bu ya sudah mau mendengarkan keluh kesah dari saya. Sama-sama Ibu, saya tunggu ya Bu ya berita baiknya ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Baiklah Bu Masni, tadi saya sudah melihat Ibu melaksanakan coaching dengan rekan sejawat Ibu. Jadi saya ingin menanyakan, sebelum kita terakhir, nanti saya ingin tanyakan indikator apa yang sudah ada atau sudah Ibu laksanakan dalam proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Yang sudah berjalan tadi Bu, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, yang dimana alur tirtanya seperti menanyakan tujuannya apa yang sudah dilakukan oleh psikote yang ingin didapat psikote, dan yang kedua identifikasi masalah yang dihadapi oleh psikote, dan yang ketiga rencana aksi apa yang akan ibu itu psikote tersebut lakukan, dan yang ketiganya tanggung jawab begitu Bu. Sehingga dengan alur tirta ini psikote dapat menemukan atau menggali ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Bu. Begitu. Baik ya Bu Masni, tadi juga saya lihat proses coaching yang Ibu laksanakan juga sudah Ibu lakukan dengan baik, di mana Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach Ibu tadi bisa menemukan jalan keluar dan cara langkah-langkah yang akan diambilnya sebagai aksi. Nanti rencana aksinya akan juga bisa dilaksanakan dengan bertanggung jawab dan penuh komitmen. Jadi yang ingin saya tanyakan, proses coaching mana yang nanti akan masih perlu Ibu kembangkan untuk proses coaching yang akan datang? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu Bu, saya ingin belajar terus bagaimana cara mempraktekkan coaching ini dengan lebih baik dari internet atau teman rekan sejawat yang sudah melakukan. Jadi saya harus banyak belajar untuk memperbaiki yang dan kurang baik menjadi yang lebih baik lagi Bu. Baik, terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Semoga ke depan kita akan lebih baik dan bisa melaksanakan proses coaching ini lebih baik. Mungkin saya akhiri dulu ya Bu. Selamat siang, sampai jumpa lagi ya Bu. Sehat-sehat ya Bu. Ya. Selamat siang Bu Juni, apa kabarnya hari ini Bu? Selamat siang Bu Masni, alhamdulillah saya sehat Bu. Iya, senang sekali bertemu hari ini kembali kepada Ibu ya. Iya Bu, terima kasih. Ya, tapi Ibu, kita boleh bincang-bincang nggak? Iya boleh. Sebelum nanti Ibu melakukan coaching kepada coachnya Ibu, saya boleh kan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Iya boleh. Silakan. Kita akan mendiskusikan rubrik tentang penilaian praktek coaching ini, yang dimana saya akan menilai Ibu sama coachnya apa aja yang sudah Ibu lakukan, sudah sesuai nggak, belum sesuai dengan alur tirta ya, seperti ada tujuannya, apa identifikasi masalahnya dan aksi nyatanya, dan juga tanggung jawab. Dan ada ya 3 yang harus kita lakukan Bu, ada sebelum memulai coaching ini tadi. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Ya, dari beberapa untuk pertanyaan pertama Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coach Ibu? Yang ingin saya kembangkan pada coach saya, kompetensinya adalah pastinya kehadiran penuh ya Bu ya, kemudian mendengarkan secara aktif, dan selanjutnya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik sekali Ibu ya. Dan untuk pertanyaan kedua Bu, kompetensi yang mana lagi yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi? Oke, kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan itu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Bu. Dan yang ketiga Bu, untuk pertanyaan ketiga, identifikasi apa yang akan Ibu lakukan dari langkah apa yang akan Ibu ambil untuk melihat kemajuan dari proses coaching ini tadi? Oke, jadi nanti saya
akan mengajukan pertanyaan berbobot. Di situ saya akan lihat apakah si coach saya itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oh begitu ya Bu ya. Iya. Semoga Bu nanti saat Ibu melakukan proses coaching ini, Ibu dapat melakukannya dengan baik, dan semoga si coach juga dapat menanggapi, dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik juga Bu. Demikian hasil percakapan kita hari ini Bu. Nanti setelah selesai Ibu coaching, kita akan bertemu kembali lah Bu. Kembali lagi ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak ya Bu ya. Oke Bu, selamat siang Bu. Iya, siang Ibu. Assalamualaikum Bu Cia. Waalaikumsalam Bu Juni. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Semalam Ibu ada nelpon saya. Ada gerangan apa saya Bu? Iya, ya ini tadi Bu mau ngajak Ibu ketemu. Mau cerita-cerita, curhat lah ceritanya nih Bu tentang ada sih permasalahan sedikit tentang murid saya kelas 12. Oke. Boleh Ibu menceritakan secara gamblang permasalahan Ibu itu kepada saya, Bu? Baiklah Bu, gini ya sebenarnya Bu, ada murid saya kelas 12 IPA 1, namanya Muhammad Hafiz. Ini kan sudah mulai proses pendaftaran agar mereka bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Tapi saya melihat kemarin saya tanya kepada si Hafiz, gimana Hafiz? Mau kuliah? Itu cuman dia bilang gini, kayaknya enggak lah Bu, saya enggak percaya diri. Jadi saya merasa kok bisa seperti itu, kenapa anak saya tidak punya semangat atau keinginan besar untuk melanjutkan pendidikannya, begitu Bu. Dari mana Ibu mengetahui bahwasanya si Hafiz itu tidak punya kepercayaan diri? Ya itu tadi Bu, sebenarnya dia orangnya aktif loh Bu, di dalam kegiatan OSIS dia cukup aktif, kemudian dalam belajar dia tidak bukan murid yang memang belajar, artinya dia belajar, tugasnya juga diselesaikan dengan baik. Ternyata setelah saya selidiki, saya tanya-tanya pada teman sama guru, wali kelas dan yang dekat-dekat dengannya, ternyata Hafiz itu kurang percaya diri karena memang keadaan orang tuanya yang kurang mampu, begitulah Bu. Jadi dia kurang percaya diri lah di hal keadaan ekonomi orang tuanya. Oke, nah bisa saya tangkap ya Bu ya, berarti si Hafiz ini bukan kurang percaya diri karena dia bodoh, tapi memang kurang percaya dirinya itu karena dalam sisi ekonomi. Nah, jadi dengan Ibu mengetahui permasalahan si Hafiz seperti itu, apa rencana Ibu ke depannya tentang si Hafiz supaya bisa melanjutkan pendidikan? Ya gini lah Bu, jadi saya berencana agar Hafiz ini percaya diri. Tentunya pertama-tama saya jelaskan dulu lah ya Bu, ternyata kan kita ini ada program pemerintah di mana program ini merupakan beasiswa KIP kuliah untuk keluarga yang kurang mampu. Jadi saya menjelaskan agar Hafiz bisa dan bukan tidak bisa untuk melanjutkan pendidikannya, tapi dengan program KIP kuliah ini saya yakin ya Hafiz nanti bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Jadi yang saya lakukan pertama, setelah saya jelaskan, tentu saya berusaha mencari informasi bagaimana proses pendaftaran KIP kuliah. Kemudian kalau bisa saya bisa membantu dia dalam proses pelaksanaan pendaftaran sampai dia nanti dinyatakan lulus. Mungkin itu yang bisa saya rencanakan Bu. Nah, tentunya saya butuh dukungan. Oke, rencana Ibu sangat mulia Bu. Nah, lantas untuk supaya rencana Ibu ini terrealisasi, siapa yang bertanggung jawab di dalam pelaksanaan pendaftaran tersebut? Jadi di sini saya minta, tentu perlu dukungan ya Bu ya. Dukungan di sini paling tidak saya harus mendukung kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian operator mungkin harus bisa membantu karena proses pendaftaran ini kan selalu online. Jadi mungkin itu yang saya butuhkan dukungan, yang tentunya tidak lupa dukungan dari orang tua dong. Kalau orang tua Hafiz tidak mendukung, ya bagaimana Hafiz bisa lebih percaya diri. Jadi artinya saya juga berkomunikasi dengan orang tua agar
menyemangati Hafiz lah untuk bisa melanjutkan pendidikannya walaupun keadaan ekonomi tidak mencukupi, tapi dengan KIP kuliah ini bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi nantinya. Oke Bu, bagus sekali rencana Ibu, kemudian tanggung jawabnya juga sudah dipenuhi, dan selanjutnya apa perasaan Ibu setelah bercerita ini kepada saya? Perasaan saya sangat lega, dan juga saya akan melaksanakannya ini tidak waktu lama lah, artinya karena proses pendaftaran memang belum mulai. Jadi saya sudah merencanakan dan membantu Hafiz bagaimana menyiapkan mulanya berkas-berkasnya. Berkas-berkasnya sudah siap karena memang proses pendaftaran mungkin akan dimulai bulan depan. Jadi mudah-mudahanlah dengan doa dan dorongan Ibu ini bisa membantu Hafiz ini. Saya juga menjadi lebih lega dan senang bisa menghantarkan dan menuntun siswa ini untuk bisa berhasil di kemudian hari. Oke, jadi mulai kapan rencana Ibu ini berjalan? Sudah saya jalankan Bu sekarang, mulai dari sekarang karena Hafiz sudah mulai menyusun berkas. Oke, terima kasih ya Bu ya. Berarti Ibu sudah, rencana Ibu, komitmen Ibu sudah dijalankan dari sekarang. Kemudian ada beberapa yang terkait, pastinya tadi orang tua ya, yang Ibu katakan ada orang tua, ada para guru, kemudian kepala sekolah, serta operator. Jadi sudah komplit ya Bu ya, rencana Ibu sudah komplit, semuanya sudah komplit. Artinya masalah Ibu sekarang sudah berkurang kan Bu? Ya, betul Bu. Jadi saya sekarang sudah lega dengan Hafiz yang sudah mulai kembali terbangun semangatnya, sehingga nanti Baik Bu, tadi saya sudah melihat percakapan coaching tadi antara Ibu dengan Ibu Julia. Jadi saya sudah melihat bagaimana yang sudah Ibu lakukan tadi. Jadi saya sebagai observer mau bertanya Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi kepada coach Ibu? Baik Bu, nah saat coaching tadi saya beserta coach saya, di situ saya sudah menemukan alur ceritanya. Yang pertama saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, secara gamblang tadi sudah kami buat alur cerita tersebut bersama saya dan si coach saya. Iya, baik Bu. Menurut saya proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi kepada coaching Ibu sudah baik, sudah sesuai dengan alur tirta, dan sudah nampak juga proses kemitraannya. Dan begitu saya sudah melihatnya sudah baiklah yang Ibu lakukan bersama coach Ibu tadi. Dan ada lagi ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching tadi Bu? Oke Bu, terima kasih. Nah, ada kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coach saya, yaitu di sini saya ingin lebih memantapkan lagi si coach saya supaya nanti dia bisa lebih panjang lagi bercerita lebar tentang masalah-masalahnya tersebut Bu. Oh begitu ya Bu ya, baik, bagus sekali Bu. Semoga proses percakapan kita kali ini dapat berjalan dengan baik dan ada hikmahnya juga ya Bu ya. Semoga apa yang kita capai ke depan dapat tercapai juga dengan baik Bu ya. Demikian hasil observasi kita hari ini. Sekian dan terima kasih banyak ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak ya Bu sudah membantu saya, kemudian sudah memberikan solusi-solusi. Terima kasih banyak Bu. Iya, selamat siang. Siang Ibu.